Wow, siapa sahabat terbaik kamu? Nih, dengerin ya. Sahabatku ini lahir di tempat yang biasa. Tidak di rumah sakit yang mewah. Tidak di kamar yang nyaman. Tidak juga dikunjungi oleh banyak orang. Wah, terus? Tapi sekalipun begitu, ia sangat spesial bagiku. Wah, terus? Ia sanggup menyembuhkan yang lumpuh. Ia mencelikkan mata yang buta. Ia juga sanggup membangkitkan mereka yang mati. Dia penuh kasih dan selalu siap menolong. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama dengan Kananda Dan juga Kak Hevi. di Superbook Kids Club. Hevi, aku tuh seneng banget Kenapa? karena Hevi ingat nggak ada event kita itu Super Pasca? Oh, ingat dong, masa Kak Hevi nggak ingat sih? Nah, kalian Iya. tuh seneng banget karena adik-adik di seluruh Indonesia itu merespon baik. Ada 1000 lebih anak loh yang ikutan tantangan Super Pasca. Keren kan? Pokoknya Kak Hevi susah banget lihat adik-adik itu luar biasa, mereka excited banget untuk ikut jalan Super Pasca. Wow, keren banget Keren kan? banget. Nah, tadi kan aku udah cerita tuh Iya. pakai boneka lucu itu Yang warna kuning itu ya? Betul. Kalau Kak Hevi tadi ceritanya pakai kayak gimana? Oke, pokoknya Kak Hevi akan tunjukkan semua adik-adik yang ada di rumah. Kak Hevi baca buku tadi, buku apa namanya? Sahabat terbaik. Sahabat terbaik. Jadi gini. Kak Hevi itu suka sekali bercerita tentang puisi. Soalnya Kak Hevi suka dengan puisi. Wow, Tapi karena tunggu. Kan Super Pasca itu kan sudah lewat nih. Sudah bulan-bulan yang lalu. Kok kita bahas lagi di sini? Kan kita di sini. Karena Kenapa? hari ini kita akan ngobrol sama 3 anak pemenang terbaik dari tantangan Super Pasca. Gitu. Wow, keren banget. Ya, mereka berani-berani banget ya. Iya Wah, dong, keren. keren. Pokoknya nggak sabar banget nih kan Anda pengen ngobrol sama mereka yang adik-adik yang luar biasa dan sangat berani. Sebelum itu Kak Iya. Hevi, kita harus berdoa dulu. Oh iya, berdoa dulu ya. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, kita lipat tangan yuk, kita berdoa ya. Oke, Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kalau kami sehat, kami kuat semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur serahkan Superbook Kids Club ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap yang kami bahas, setiap cerita Alkitab yang kami dengar menjadi berkat buat kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang kita sudah bersama dengan 3 anak pemberani pemenang dari tantangan Super Pasca. Super Pasca. Tapi saya penasaran loh kan Anda, kok mereka bisa menceritakan begitu berani di depan kamera? Kira-kira apa yang membuat kalian itu berani bercerita tentang buku sahabat terbaik itu di depan kamera? Coba bisa ceritakan. Dari siapa dulu? Oh iya, Daniel udah duluan. Daniel udah angkat tangan. Iya, oke Daniel coba cerita. Karena didukung papa mama. Wow. Mantap. Sekarang Coba. Stefani deh. Stefani ya. Pertama, saya membaca tentang materi yang diberikan. Hmm. Terus saya cari kisah-kisah tentang Tuhan Yesus di kitab suci. Lalu saya buat sendiri cerita versi saya. Setelah itu saya hafalkan cerita buatan saya. Wow, kasih tepuk tangan luar biasa. Nah, terakhir, Jeko yang ada di Kutai. Jeko emang biasanya suka cerita apa sih sama teman-teman? Bercerita tentang Tuhan Yesus ke teman-teman. Keren. Buat
ketiga teman kita ini ya, ternyata mereka itu mempersiapkan sebegitunya ya. Betul. Iya ya, keren banget. Apa perasaan kalian waktu cerita nih buku tentang sahabat terbaik di depan kamera nih? Deg-degan. Deg-degan. Waktu kamu cerita di depan kamera, deg-degannya kayak gimana sih? Gemeteran? Iya. Atau mama saya nggak bisa mama. Atau ngomongnya jadi atau gimana? Oh iya, takut betul. salah. Terus kalau Jeko, gimana perasaan kamu waktu ngobrol waktu cerita di depan kamera? Jeko lebih suka di depan teman-teman. Kalau Jeko di depan kamera, Jeko deg-degan. Oke. Kenapa kamu lebih deg-degan di depan kamera daripada di depan teman-teman? Takut salah. Wah, betul. Sama ya, takut salah ya. Nah, sekarang Stefani. Iya, Stefani. Kalau di depan kamera saya lebih santai, nggak gugup dan lebih percaya diri. Kenapa kamu malah lebih percaya diri kalau di depan kamera? Kalau di depan teman-teman kan ada banyak, kalau ngomong takut salah. Tapi kalau di kamera lebih pede. Karena bisa diperbaiki kalau di depan kamera ya. Kalau di depan teman-teman gimana Daniel? Cerita tentang sahabat terbaik. Biasa aja. Oh, biasa aja. Kok bisa biasa aja? Kan itu tuh orang langsung gitu. Kan teman-teman abang. Oh iya, betul juga. Udah kenal Iya. ya. Nah, Kak Hevi dan adik-adik semua nih ya. Bukan hanya mereka bertiga nih, anak-anak yang pemberani. Tapi di Alkitab ada juga nih seorang anak muda yang dia itu sangat berani. Bahkan dia lebih berani dibandingkan kakak-kakaknya dan juga seluruh tentara Israel. Oke. Ada ya anak seberani itu ya? Ada Kananda banget lah Kak Kan yang, Hevi. Belum kebayang sih dia usia berapa gitu kok bisa berani banget ya. Gimana kalau Kananda akan kasih tahu adik-adik Iya. semua siapa sih anak muda ini? Kita akan sama-sama lihat di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Pertama, siapakah dia? Namanya adalah Daud. Dia lahir di Bethlehem, Efrata. Ayahnya adalah Isai. Dia adalah anak bungsu dari 8 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Sejak remaja, Daud ditugaskan untuk menjadi gembala kambing domba oleh ayahnya. Dan ia melakukan tugas itu dengan baik. Daud menjaga semua kambing dombanya dari segala ancaman, seperti dari singa, dari beruang, dan lain-lain. Yang kedua, kronologinya. Jadi suatu hari ketika Daud sedang mengembalakan kambing dombanya, Daud diperintahkan oleh ayahnya untuk memberikan bekal kepada 3 kakaknya, yaitu Eliab, Abinadab, dan juga Syama. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk berperang bersama Raja Saul untuk melawan orang Filistin. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya di Soko di tanah Yehuda. Mereka berkemah di antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Sedangkan Saul dan orang-orang Israel mereka berkemah di lembah Terbantin. Nah, ketika Daud sampai ke tempat itu, dengarkan hai semut Israel, kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang 1 lawan 1, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhanmu. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Goliat, raksasa dari Gad. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. siapa sih Goliat sehingga orang-orang Israel itu jadi kabur dan takut? Goliat adalah orang Filistin dari Gat. Tingginya adalah 6 hasta dan sejengkal, kira-kira 3,5 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya.
Dan ia memakai baju zirah bersisik seberat 50 kg kira-kira. Ia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ada lembing tembaga. Ia memakai semuanya itu supaya ia bisa melindungi dirinya dari segala ancaman. Goliat mengejek Israel dan Tuhan selama 40 hari. Melihat orang-orang Israel yang menjadi takut dan mendengar Goliat yang selalu mengejek Tuhan, Daud memutuskan untuk menghadap Raja Saul dan yang mau menantang Goliat untuk berperang. Daud mau membuktikan sekalipun ia masih kecil, ia tidak pernah berlatih perang. Tapi jika ia bersama Tuhan dan Tuhan bersama dia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Oke adik-adik, ingat terus bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan kita pasti bisa. Sampai jumpa di Semua Tentang Alkitab selanjutnya. Dadah! Selamat pagi misanan dan teman-teman. Video kuis kali ini adalah tugas SPDP mengenai tarian Bengong Jompa, buku tematik 4G. Mereka itu walaupun mereka masih kecil-kecil, tapi kecil mereka begini ya? enggak dong, seginilah. Tapi mereka udah berani untuk menampilkan talenta mereka. Karena mereka tahu setiap kemampuan itu semuanya dari Tuhan. Betul banget. Tapi Kak Hevi nih, kalau misalnya ada anak-anak yang mau menampilkan talenta mereka, gimana caranya? Gampang sekali. Gimana? Tinggal bikin videonya, terus DM di IG-nya Superbook Indonesia. Jadi kita bisa menampilkan setiap kemampuan kita. Wah, oke. Wah, gampang banget. Cepetan. Aku mah suruh anak-adik di gereja aku suruh bikin video sekarang. Ayo. Pokoknya cepetan ya, supaya adik-adik yang ada di seluruh Indonesia juga melihat
penampilan kalian bahwa ini loh kemampuan saya Betul. yang Tuhan kasih untuk mempermuliakan Nama Tuhan. Nama Tuhan. Ditunggu videonya. Kita mau main games dari aplikasinya Superbook Kids Bible. Oh ya, Kids Bible. Nih, kalau adik-adik yang belum punya aplikasinya, kalian bisa langsung buka di App Store atau enggak di Play Store, terus kalian search Superbook Kids Bible. Nanti ada logonya itu gambar Tuhan Yesus, terus ada tulisannya Superbook Kids Bible. Kalian langsung download dan kalian langsung login, terus kalian bisa main deh bareng-bareng sama kita. Iya, dan jangan lupa kasih itu sama teman-teman yang lain juga. Betul, supaya bisa main bareng. Betul sekali kan anak. Karena di aplikasi ini tuh bukan hanya ada games aja kayak Heavy, tapi ada juga Alkitabnya. Terus ada profil dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi memang disediakan untuk adik-adik itu atau kita semua belajar tentang Alkitab yang ada di apps itu ya. Benar, dan yang paling kerennya di sini juga ada animasi Superbook. Pokoknya lengkap deh, pokoknya lengkap semuanya. Betul. Nah, tapi nih adik-adik kalau misalnya, Kak, HP aku memorinya penuh nih, aku nggak bisa download. Kalian bisa loh main atau kalian bisa langsung ke webnya superbookindo.tv. Nah, di situ juga akan ada games-gamesnya, akan ada tampilan-tampilan seperti yang ada di aplikasi. Nah, adik-adik sekarang kita mau buka aplikasi Superbook Kids Bible. Semuanya udah dibuka. Sudah. Terus kita ke games. Terus di situ ada David Sheep Protector. Nah, kita di sini tuh akan melindungi, kita akan membantu Daud untuk melindungi kambing dombanya dari singa dan juga beruang. Siap ya? 1, 2, 3. Kita play. Coba kita lihat. Wih, kita lihat dari Jeko 150. Daniel berapa? 283. Stefani 478. Kananda 210. Kak Happy 223. Jadi pemenangnya adalah Stefani. Jadi buat adik-adik di rumah jangan lupa untuk download Superbook Kids Bible. Betul sekali. Karena selain kita seru-seruan dengan games, tapi ada inti dari semuanya itu. Adalah kita belajar firman Tuhan. Betul. Iya. Terima kasih adik-adik semua. Kita udah seru-seruan bareng. Iya. Keren-keren ya adik-adik kita emang. Keren banget. Nah adik-adik dan Kak Heavy, kan Anda mau nanya nih. Kalau misalnya Kak Heavy itu ngefans atau mengidolakan siapa? Yang pasti Tuhan Yesus ya. Ya itu udah pasti. Tuhan Yesus ya. Kalau manusia? Kalau manusia, paling penyanyi ya. Penyanyi boleh. Ya, karena Kak suka nyanyi ya. Siapa itu penyanyinya? Ada nggak namanya? Ada dong. Siapa? Ada. Agnes Monica misalnya. Wow, keren. Iya. Kak Heavy mengidolakan Agnes Monica. Iya. Nah, sekarang kan Anda nanya, mungkin gak sih seorang anak kecil itu menjadi idola atau menjadi contoh? Kayak kadang-kadang sih enggak juga sih Kak. Kenapa? Karena apa? Kadang-kadang orang tua itu menganggap anak-anak kecil itu ya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Pokoknya serbanya kalian nggak bisa deh, nggak usah, kalian nggak kayak gitu. Betul, jadi ya. suka dianggap remeh. Iya, dianggap remeh gitu. Betul banget sih Kak Heavy. Bahkan ya dalam memberitakan firman Tuhan juga kadang-kadang itu anak-anak dibilangnya kamu belum dewasa, kamu masih kecil, kamu belum tahu apa-apa. Nah, adik-adik di sini Kananda punya apa ini namanya baking soda, terus ada mangkok dan juga Kananda punya cuka. Wow, kayak kita mau bikin kue nih. Enggak, kue apa yang menggunakan cuka Kak Heavy? Nah, mangkok ini melambangkan diri kita dan baking soda ini melambangkan setiap ketakutan kita. Kan tadi Kak Heavy bilang anak-anak tuh jadinya kita takut untuk melakukan hal yang benar karena nanti kita dibilangin kamu so tahu masih kecil. Gitu kan. Jadi ketika
kita mau melakukan hal yang benar, kita jadi takut karena kita takut dimusuhin, kita takut dibenci, kita takut dimarahin atau dijauhin sama orang-orang karena kita melakukan hal yang benar. Padahal kan menegur orang yang salah itu benar atau salah? Benar, betul. Ketika kita mau memberitakan firman Tuhan itu benar atau salah? Benar sekali. Benar sekali. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang benar, itu kita harusnya berani atau takut? Harus berani dong. Tapi karena kita mendengar kata-kata orang, kita jadinya jadi takut. Jadi minder ya, jadi mundur gitu betul. kan. Iya, betul. Nah nih, jadi semua ketakutan itu terendap di dalam diri kita. Tapi adik-adik nih, ketika kita membiarkan ketakutan itu terus ada di dalam diri kita, dia tidak akan hilang tuh. Kalau misalnya ketakutan itu masih ada di dalam diri kita nih, apa yang akan terjadi? Kita akan terus takut. Takutnya semakin menumpuk, semakin banyak. Nanti kita malah jadi gak berani untuk melakukan hal yang betul sekali. Hal yang benar. Tapi adik-adik di sini kan Anda punya cuka. Nah adik-adik, ketika kita membiarkan Tuhan untuk memenuhi diri kita, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita kembali berani melakukan hal yang benar. Betul. Dan ini cuka ini melambangkan kekuatan dari Tuhan. Apa yang akan terjadi? Apakah menjadi bentuk kue? 1, 2, 3. Ih, kok begitu kan Anda? Wow. Tuh lihat deh adik-adik semuanya. Ini artinya apa ini kanan? Artinya adik-adik ketika kekuatan dari Tuhan itu ada di dalam diri kita, semua ketakutan yang tadi kita pikirkan, semua ketakutan yang kita rasakan, semuanya itu akan hilang. Dan diri kita akan dipenuhi oleh keberanian dan kekuatan dari Tuhan tuh. Betapa berasap-asapnya mereka. Tuhan, nah adik-adik makanya nih hari ini kita sama-sama belajar bahwa sekalipun kita masih kecil, kita harus berani untuk melakukan hal yang benar. Betul sekali. Karena ketika kita melakukan hal yang benar, kita itu bisa menjadi teladan dan contoh buat orang-orang di sekitar kita. Harus itu. Sama seperti di Alkitab adik-adik, ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng yuk adik-adik semuanya. Ambil Alkitab. Kita mau baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita baca sekali lagi. Boleh. Biar lebih mengerti apa sih maksudnya. Yuk, 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, jadi adik-adik semua, hari ini kita sama-sama belajar lagi nih. Kalau sekalipun kita masih kecil, kita harus terus melakukan hal yang benar. Dalam hal apa aja tadi? Dalam perkataan. Kita nggak boleh ngomong kasar. Dalam hal perbuatan, tingkah laku. Kita nggak boleh kasar sama orang lain. Dalam perbuatan kita ya. Iya. Terus dalam kasih kita harus mengasihi orang lain. Dan kau dengan kasih Tuhan. Nah, itu. Terus dalam kesetiaan kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir,
Di dalam kesucian kita harus terus hidup dalam hal yang benar. Supaya dari kehidupan kita dilihat sama orang lain. Kita itu selalu melakukan hal yang benar dan kita menjadi contoh untuk mereka. Dan mereka juga akhirnya nanti bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Betul sekali Kak Nanda. Tapi Kak Hevi, kenapa? kalau misalnya kita nih udah mulai takut untuk melakukan hal yang benar, apa yang harus kita lakukan? Gampang sekali. Pokoknya jangan takut adik-adik ya. Percaya deh, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi bukan berarti, kan Tuhan Yesus menyertai saya dong Kak Nanda, Kak Happy. Berarti saya boleh dong lakukan hal yang berulang kali? Enggak dong. Oh enggak boleh, iya. Karena Tuhan sudah tinggal di hati kita, berarti kita harus terus melakukan hal yang benar. Betul sekali. Jadi jangan mukul orang hari ini, terus saya percaya terus mukul lagi nggak boleh, itu salah. Pokoknya tidak boleh melakukan hal-hal yang salah. Ya betul. Ya. Oke. Pokoknya hari ini seru banget. Karena kenapa Kak Nanda? Kita belajar dari adik-adik walaupun mereka masih kecil. kecil masih gitu kan. Kecil. Tapi mereka itu bisa menjadi teladan. Betul. Untuk orang tua, untuk teman-teman mereka di sekitar mereka dengan penampilan atau keberanian mereka. Betul. Ya kan? Terus sekali pokoknya adik-adik yang ada di rumah, siapa yang pengen jadi teladan? Aku. Jangan cuma jadi teladan di rumah aja. Pokoknya di mana aja kita selalu jadi berkat untuk orang lain. Yeay. Walaupun kita dikatakan tadi apa? Kecil. Kecil ya. Dan Kak Nanda dan Kak Hevi dan seluruh tim Superbook mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan hari ini kami mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang hatinya tergerak untuk kita sama-sama mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia dan juga Cahaya Bagi Negeri. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih. Nah, supaya banyak nih adik-adik atau kakak-kakak atau mama-mama yang dukung Superbook Indonesia, adik-adik juga yang ada di rumah, bagi dong, kasih tahu sama teman-teman yang lain untuk apa? Dukung terus Superbook Indonesia dengan cara apa? Follow Instagram, apalagi TikTok, Facebook, apalagi di subscribe juga YouTube Superbook Indonesia. Betul. Supaya semakin banyak sekali kakak-kakak, adik-adik, teman-teman, papa-mama semuanya untuk memuridkan banyak generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Wow. Ayo share. Bersyukur banget ya Kak Evi, hari ini kita bisa sama-sama belajar. Terus nih adik-adik, kalian penasaran gak? Kak, minggu depan kita mau ngobrolin soal apa ya? Jangan dulu kasih tahu. Karena nggak akan kasih tahu supaya kalian semua harus terus nonton Superbook Kids Club setiap hari Minggu. Jadi pas hari Minggu sebelum jam 6.45 mereka udah standby begini. Iya, atau enggak kalian bisa nonton sesudah sekolah Minggu. Betul, sesudah sekolah Minggu ya. Jadi kalian bisa sekolah Minggu dulu terus kita nonton sama-sama Superbook Kids Club. Kids Club dengan pastinya yang seru banget. Betul. Kak Evi, sepertinya Superbook Kids Club kita hari ini sudah selesai. Tapi Kak Hevi kok masih semangat ya bermain sama adik-adik semua yang ada di rumah ya. Kita lanjut minggu depan kesemangatan kita hari ini. Oke adik-adik, saya Kak Hevi tahu adik-adik dulu juga pasti semangat, tapi yuk sama-sama kita lipat tangan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang kisah Daud, seorang pemberani yang mampu mengalahkan Goliat, dan kami berdoa biar kami tetap terus menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa untuk orang tua kami, teman-teman kami, sahabat kami, ataupun siapapun saja untuk terus menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus serahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, biar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu rindu, untuk selalu cinta Tuhan, taat sama papa mama, dan selalu menjadi berkat untuk orang lain. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik. Dadah. God bless.